Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wa fil marhalati rabi'ah, dan pada marhalah yang keempat, tahapan yang keempat, wahia, adapun tahapan yang keempat itu adalah al-marhalatul akhirah, yaitu tahapan yang terakhir. Karena yang ada apa tahapan terakhir ini, yang keempat ini adalah tahrimal kulli, pengharaman secara total, al-qati'ah yang pasti, al-mani'ah yang mencegah, yang melarang. Haitsu nazala qaulu ta'ala, di mana turun firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, hanya saja khamr, wal maisiru, dan berjudian, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah rijsun, itu adalah perbuatan kotor, min amali syaitan, daripada amal setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah oleh kalian hal itu, la'allakum tuflihun, niscaya kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, hanya saja setan ingin ayyuqi'a bainakum, yaitu menjerumuskan kalian, al-adawata, kepada permusuhan, wal bagdha, dan kepada kebencian, fil khamri, di dalam khamr, wal maisir, dan perjudian, wa yasuddakum, dan setan menghalangi kalian, ang dzikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari melakukan salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari melakukan itu semua. Wa sababu nuzuli hadhil ayatil karimah, dan adapun sabab turunnya ayat yang mulia ini, itu adalah alama dzakarahul mufassirun, itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh para mufassir. Wa huwa, adapun sebab nuzulnya adalah anna ba'dus sahabah, bahwasannya sebagian sahabat itu sallau isya, mereka melakukan salat isya, thumma syaribu, kemudian mereka setelah melakukan salat isya, mereka syaribul khamra, minum khamar, wajalasu, dan mereka duduk, yatasamaruna, sambil mereka begadang malam. Falaibatil khamru fi ru'usihim, maka akal-akal mereka itu dipermainkan oleh khamr, mabuk mereka. Wa kana fihim, dan di antara mereka itu ada Hamzah ibnu Abdul Muthalib, amun Nabi, pamannya Nabi. Wa kanat jariyatun saghiratun tunshiduhum, dan adalah seorang budak perempuan kecil itu menyenandungkan syair kepada mereka, wa tughannihim, dan menyanyikan lagu kepada mereka. Faqalat, kemudian jariyah kecil tadi, budak kecil tadi itu berkata, dimna nasyidiha, di tengah-tengah nasyidnya, ala ya hamzu lisyurufin niwa wa hunna muaqqalatun bil fana. Wahai Hamzah, datangilah unta-unta yang gemuk itu, wa hunna, adapun mereka itu muaqqalatun bil fana, yaitu mereka itu terikat di halaman. Tahayyaja, maka bangkitlah Hamzatu Hamzah, alan nauq, ay alal ibil, yaitu Hamzah bangkit menuju kepada unta, allati kanat bijiwaridar, yang berada di pinggir rumah. Faqama Hamzatu, maka Hamzah bangkit, fajabba asnimata naqatai aliyin, kemudian Hamzah memotong punuk dua unta milik Ali, wa baqara, dan merobek khosirataihima, yaitu dua bagian dada keduanya, dua unta tadi, wa huwa fi halis sakar, sedangkan Hamzah ketika itu dalam kondisi mabuk.
Fa ukhbira Aliyun bidzalika, maka Ali dikabarkan tentang hal itu, tentang apa yang dilakukan oleh Hamzah tadi. Fata'allama, maka tersakitilah Ali asyaddal alami, dengan sangat sakit. Wa dhahaba, dan Ali pergi ilan Nabi, menemui Nabi. Yashku ilaihi, Ali mengadukan ilaihi, kepada Nabi, ma fa'ala ammuhu, apa yang telah dilakukan oleh pamannya, yaitu Hamzah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ilaihi, kepada Hamzah. Yu'atibuhu wa yalumuhu, Nabi mencela Hamzah ala soni'ihi, atas apa yang dilakukan oleh Hamzah. Faja'ala Hamzatu, maka mulailah Hamzah yang zuru ilaihi, memandang kepada Nabi, nadratan gharibatan, dengan pandangan yang aneh. Yusawwibu basarahu, Hamzah membetulkan pandangannya, wa yukhdi'uhu, dan menundukkan pandangannya. Thumma khataban nabiyya wa man ma'ahu, kemudian Hamzah mengajak bicara Nabi dan orang yang bersama Nabi. Biqaulihi, dengan perkataannya Hamzah. Wa hal antum illa abidun li abi, bukankah kalian itu adalah hamba-hamba atau budak-budak ayahku? Fa'alima Rasul, maka Rasul mengetahui anna ammahu, bahasanya pamannya itu samilun, yaitu as'ai as-sakron, sedang mabuk. Falam yu'akhidhu, kemudian maka Nabi tidak menghukumnya. Faqala Umar inda'id, maka Umar ketika itu berdoa, Allahumma ya Allah, bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami di dalam masalah khamr ini bayanan syafian, dengan penjelasan yang menyembuhkan dari segala persoalan ini. Fa'anzalallah, kemudian Allah SWT menurunkan ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, ila akhiri ayat. Wa hakadha, begitulah tama, telah sempurna, tahrimul khamri, pengharaman khamr, tahriman, dengan pengharaman, bitadarruj, dengan cara bertahap. Fakana fi dzalika, maka ada di dalam hal itu, pengharaman secara bertahap tadi, itu a'dhamu hikmatin jalilatin, itu adalah hikmah yang besar. Di dalam hal itu ada hikmah yang besar, salakahal Islam, yang telah ditempuh oleh Islam, fi mu'alajatil amradil istimaiyat, di dalam menangani penyakit-penyakit kemasyarakatan. Wa qad jaa fi kitab, dan sungguh telah datang di dalam kitab Manahilil Irfan lizurqani, milik Imam Zurqani, manasuhu, sesuatu yang nasnya adalah wa tadarrajal Islamu, dan Islam telah menempuh tahapan bihim, terhadap orang-orang Arab, fitahrimima, di dalam mengharamkan sesuatu, karena yang ada apa sesuatu tadi itu mustasilan, yaitu sesuatu yang telah mengakar fihim, pada diri mereka orang-orang Arab. Kal khamri, seperti khamr. Islam telah membuat tahapan tadarrujan hakiman, dengan tahapan yang bijak, haqqaqal ghayah, yang mewujudkan sampai kepada tujuan. Wa anqadhahum, dan Islam juga telah menyelamatkan mereka, min kabusiha, dari keburukan khamar, fin nihayah, pada akhirnya. Wa kana Islam, dan adalah Islam, fintiha jihadil khittah, di dalam metode perencanaan ini, al-muthlah, yang tinggi ini, Islam itu ab'ada nadharan, Islam itu adalah ab'ada nadharan, yaitu paling jauh pandangannya, wa ahda sabilan, dan paling menunjukkan kepada jalan, wa anjahat tasyri'an, dan Islam itu paling sukses tasyri'an, pensyariatannya, wa anja'a siasatan, dan paling berhasil politiknya, min tilkumil umamil mutamaddinah al mutahaddirah, yaitu daripada dibandingkan bangsa-bangsa yang maju lagi berperadaban, allati aflasyat, yang mana bangsa-bangsa tersebut itu telah gagal, fit tahrimil khamri, di dalam pengharaman khamar, ala syu'ubiha, atas rakyatnya, afdha'a iflasin, dengan kegagalan yang sangat buruk.
wa fashilat amral fashlin, dan telah gagal dengan sebenar-benar kegagalan. Wa ma'ahida Amerika fi mahzalati tahrimiha al-khamra biba'id, dan tidaklah masa Amerika di dalam pelarangannya terhadap khamr itu berlangsung lama. Artinya Amerika itu pernah membuat undang-undang tentang pelarangan khamr, akan tapi hal itu tidak berlangsung lama. Alaisa dzalika ijazan lil Islam, bukankah hal itu adalah kemukjizatan Islam fi siyasati syu'ub, di dalam mengatur umatnya, wa tahdzibil jama'at, dan di dalam mengatur masyarakatnya. Bala, benar, wa tarikhu, dan adapun sejarah itu minasyahidin, termasuk daripada saksi-saksi. Artinya sejarah membuktikan, menyaksikan bahwasanya Islam mampu mengharamkan khamr terhadap umatnya secara mutlak. Wa amal hikmatu rabi'ah, adapun hikmah yang keempat, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Fahiyya, adapun hikmah yang keempat adalah tashilu hifdzil Quran alal muslimin, yaitu memudahkan dihafalnya Al-Quran alal muslimin, atas kaum muslimin, wa fahmihim, dan memudahkan memahaminya kaum muslimin, wa tadabburihim, dan memudahkan mentadabburinya mereka kaum muslimin lahu terhadap Al-Quran. Faminal ma'lum, termasuk hal yang telah diketahui, annal araba, bahasanya orang-orang Arab, kanu dulu mereka ini adalah ummiyin, mereka adalah orang-orang ummi, ay la yaqra'una wa la yaktubun, mereka tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Waqad sajala, dan sungguh telah mencatat siapa Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an telah mencatat alaihim, atas mereka, dzalika, yaitu keumian mereka, fi qauli ta'ala di dalam firman Allah SWT, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Huwallazi ba'atha fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummi rasulan minhum, yaitu rasul dari bangsa mereka. Yatslu alaihim ayatihi, rasul tadi membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Kama kana salawatullahi alaihi ummiyan kadzalik, sebagaimana Nabi SAW itu ummi juga, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu nabi yang ummi. Faqtadat hikmatullah, maka hikmah Allah menuntut ayun zala kitabuhu al-majid munajjaman, kitabnya diturunkan secara bertahap. Supaya apa? Liyashula hifdhuhu, supaya mudah dihafal alal muslimin, atas orang-orang muslim. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka kanu adalah kaum muslimin dahulu, itu orang-orang Arab dahulu, itu ya'tamiduna ala dzakiratihim, mereka berpegang atas dzakiratihim, hafalan mereka. Karena mereka tidak bisa membaca dan menulis, mereka mengandalkan ingatan-ingatan mereka. Fakanat suduruhum, dan adalah dada-dada mereka itu anajilahum, itu sesuatu yang digunakan untuk menyimpan data-data mereka. Mereka itu menyimpan data-data mereka itu pada dada-dada mereka. Kama warada fi wasfi ummati Muhammadin, sebagaimana telah datang di dalam pensifatan umat Muhammad SAW. Wa adawatul kitabah, dan adapun alat-alat tulis, lam takun maisuratan, itu tidak mudah, ladal katibin, di sisi para penulis, minhum, di antara mereka, ala nudratihim, meskipun jumlah mereka sedikit. Meskipun jumlah mereka sedikit, yang bisa menulis di antara mereka itu sedikit, akan tapi tetap alat tulis itu tidak mudah didapatkan oleh mereka. Falau nazalal Qur'anu jumlatan wahidatan, seandainya Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus, la ajazu, mereka niscaya mereka tidak mampu an hifdzihi, daripada menghafal Al-Qur'an, wa ajazu bitali an tadabburihi wa fahmihi, dan niscaya mereka tidak mampu daripada mentadabburi dan memahami Al-Qur'an.
Jadi hikmah yang keempat ini adalah kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap supaya Al-Quran mudah dihafal, dipahami, dan ditadabburi. Karena kalau seandainya Al-Quran itu sekaligus diturunkan 30 juz, niscaya mereka tidak mampu menghafal, tidak mampu memahami dan mentadabburi Al-Quran. Wa ammal hikmatul khamisah, adapun hikmah yang kelima, faya adalah musayaratul hawadithi wal waqa'i fi hiniha, yaitu membersamai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian fi hiniha pada masanya kejadian itu. Wa tanbihu, dan memberi peringatan alal ikhta' atas kesalahan fi waqtiha pada masa kejadian itu, pada waktu kejadiannya. Fa inna dzalika, karena hal itu memberi peringatan atas kesalahan pada waktu kejadiannya itu auqa'u fin nafsi, itu lebih merasuk ke dalam jiwa. Wa ad'a, dan lebih mendorong ilal akhdil idzah, kepada mengambil nasihat wal ibrah, pelajaran minha, daripada kejadian itu. Antorikid darsil amali, yaitu melalui cara kajian praktek. Fakullama jadda minhum jadidun, maka setiap kali menjadi baru di antara mereka, minhum daripada mereka, jadidun perkara yang baru, nazala maka turun minal Al-Quran daripada Al-Quran ma yunasibuhu, ayat yang sesuai dengan kejadian yang baru tersebut. Wa kullama, dan setiap kali hasala hasil minhum daripada mereka, khoto'un kesalahan, au inhirafun atau penyimpangan, nazal Al-Quran maka Al-Quran turun bita'rifihim untuk memberitahukan kepada mereka, wa tanbihim, dan memberi peringatan kepada mereka, ila ma yambaghi ijtinabuhu, kepada sesuatu yang hendaknya dijauhi, wa talabu amalihi, dan kepada sesuatu yang hendaknya mencari, menuntut mengamalkannya. Wa nabbahum, dan Islam memberi peringatan kepada mereka, ila mawatinil khata', kepada tempat-tempat kesalahan, fi dzalikal waqti wal hin, pada waktu itu dan kondisi itu. Khud mathalan, ambil olehmu contoh, ala dzalika, atas hal itu, ghazwata Hunain, yaitu perang Hunain. Faqad dakhalal ghurur ila nufusil muslimin, sungguh telah masuk ketertipuan ila nufusil muslimin, kepada jiwa-jiwanya kaum muslimin. Wa qalu, dan mereka kaum muslimin ketika itu mereka mengatakan qaulatal i'jab, yaitu dengan perkataan membanggakan diri. Mereka berkata dengan perkataan yang membanggakan diri, wal ightirar, dan perkataan ketertipuan. Lama ra'au adadahum, tatkala mereka kaum muslimin itu melihat jumlah mereka yazidu, lebih banyak, ala adadil musyrikin, atas jumlahnya kaum musyrikin, ad'afan mudha'afah, yaitu dengan jumlah yang berlipat-lipat ganda. Hina dzaka, ketika dakhalahum al-ujbu, rasa bangga diri, sombong itu masuk kepada mereka. Faqalu, mereka mengatakan, lan nughlabal yaum min qillatin, hari ini kita tidak akan dikalahkan karena jumlah kita sedikit. Ini adalah perkataan sombongnya kaum muslimin ketika itu. Akan tetapi fakanat natijatu inkisarahum, adalah hasilnya itu adalah kocar-kacirnya, terbelahnya mereka kaum muslimin, wanhizamahum, dan kekalahan kaum muslimin, wa tauliyatahum adbara, dan berpalingnya mereka ke belakang. Wa fi dzalika, berkenaan dengan hal itu, yaqulul Qur'anul Karim, Al-Qur'an berkata, wa yauma Hunain, dan ingatlah pada hari ketika terjadi perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, tatkala banyaknya jumlah kalian itu membuat kalian sombong, bangga diri. Falam tughni ankum syai'a, maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap kalian.
Wa dhaqat 'alaikumul ardu, dan bumi ketika itu terasa sempit, bima rahubat, dengan keluasan bumi, padahal bumi itu luas. Wallaitum mudbirin thumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling ke belakang. Walau annal Qur'ana, seandainya Al-Qur'an itu turun jumlatan wahidatan, yaitu sekaligus, lama amkanat tanbihu alal khata' fi hinihi, niscaya tidak mungkin bisa memberikan peringatan atas kesalahan fi hinihi, pada kejadian itu. Karena kaifa yutasawwar, bagaimana bisa tergambar, at-tanzila ayatu, yaitu at-tanzilal ayatu, ayat-ayat Al-Qur'an turun fi sya'nil mu'minin, di dalam kondisinya kaum orang-orang beriman, waqtirarihim, dan ketertiban mereka, walam tahdus, akan tetapi tidak terjadi ba'da tilka, setelah turunnya ayat tadi, al-waqi'atu awil ghazwatu, kejadian apapun atau peperangan, tidak akan mungkin bisa tergambar. Wa kadzalikal halu fi akhdil fida, yaitu begitu juga kondisinya ketika kaum muslimin itu mengambil tebusan minal asra, daripada para tawanan, fi badrin, pada perang Badar, haitsu nazalat taujihu as-samawiyyu ar-ra'i'u, di mana turun arahan langit yang ar-ra'i'u, yang indah. Allah SWT berfirman, maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi itu memiliki tawanan sehingga nabi tadi itu memerangi kaum musyrikin seluruhnya fil ardi, di muka bumi. Wa amal hikmatu sadisah, adapun hikmah yang ke-6, fahya, itu adalah al-irsyadu ila masdaril Qur'anil Karim wa annahu tanzilul hakimil hamid. Hikmah yang ke-6 adalah al-irsyadu, membimbing, ila masdaril Qur'an, kepada sumber Al-Qur'an, wa annahu, dan bahasanya Al-Qur'an itu tanzilul hakimil hamid, turun daripada zat yang maha bijaksana lagi terpuji. Wa fi hadhil hikmatil jalilah, dan di dalam hikmah yang agung ini, yaj'duru bina, layak bagi kita, anan kula, itu kita menukil nasoma, nasnya sesuatu, kata bahu, yang telah menulisnya al-alim al-fadil Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani fi kitabihi, di dalam kitabnya Manahilul Irfan, haitsu jaa, di mana nas tadi itu datang birawai'il bayan, dengan penjelasan yang indah. Faqala rahimahullah ta'ala, maka berkatalah rahimahullah ta'ala, al-irsyadu, membimbing, ila masdaril Qur'an, kepada sumber Al-Qur'an, wa annahu, dan bahasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullahi wahdah, kalamnya Allah semata. Wa annahu, dan bahasanya la yumkinu, tidak mungkin, ayyakuna kalama Muhammadin, tidak mungkin adanya Qur'an itu adalah kalamnya Muhammad, wala kalama makhlukin, dan tidak mungkin adanya Al-Qur'an itu adalah kalamnya makhluk apapun, siwahu, selain Allah. Wa bayanu dzalika, penjelasannya adalah annal Qur'an al-karima, bahasanya Al-Qur'an yang mulia, naqra'uhu, yang kita baca, min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya, fa idza huwa muhkamus sardi, Al-Qur'an itu adalah tepat di dalam penyampaiannya. Wa daqiqus sabki, Al-Qur'an itu detail di dalam susunannya, matinul uslub, yaitu kuat gaya bahasanya, qawiyal ittisal, yaitu kuat sambungannya, keterkaitannya antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, antara surah satu dengan surah yang lainnya, itu kuat sambungannya. Akhidhu ba'dihi biriqabi ba'din, yaitu sebagiannya mengambil sebagian yang lainnya, fi suwarihi, di dalam surah-surahnya, wa ayatihi, ayat-ayatnya, wa jumalihi, kalimat-kalimatnya, yajri damul ijaz fihi kullihi min alifihi ila ya'ihi. Damul ijaz, darah kemukjizatannya Al-Qur'an itu yajri, berjalan, fihi, di dalam Al-Qur'an, kullihi, seluruhnya, min alifihi,
ila yaihi, dari alifnya Al-Quran sampai yaknya Al-Quran, itu berjalan kemujizatannya. Ka'annahu sabikatun wahidatun, seolah-olah Al-Quran itu seperti satu rajutan. Wala yakadu yujadu baina ajzaihi tafakukun, hampir-hampir tidak didapati antara bagian-bagiannya itu tafakukun, perpecahan, wala takhadulun, dan kelemahan. Ka'annahu simtun wahidun, seperti satu simpul. Ka'annahu simtun wahidun, seperti satu simpul. Wa aqdun faridun, dan seperti satu ikatan. Ya'khudhu bil absar, yang menarik perhatian. Nuzimat hurufuhu wa kalimatuhu, kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya itu tersusun, disusun rapi. Wa nussiqat jumaluhu wa ayatuhu, dan tersusun rapi. Jumaluhu, kalimat-kalimatnya, wa ayatuhu, dan ayat-ayatnya. Wa huna natasa'alu, dan di sini kita bertanya, kaifat tasaqalil Qur'an hadat ta'liful mu'jizu, bagaimana bisa menjadi sempurna bagi Al-Qur'an penyusunan yang merupakan mukjizat ini. Wa kaifastaqama, dan bagaimana bisa lurus lahu bagi Al-Qur'an hadat tanasuk al-muhdisu, yaitu keterkaitan yang mengagumkan ini. Alahin annahu lam yatanazzal jumlatan wahidatan, padahal Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus. Bal tanazzala, akan tapi Al-Quran turun ahadan, satu persatu, mutafarriqatan, yaitu terpisah-pisah, tafarruqal waqa'i wal hawadith, sebagaimana terpisahnya kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa, fi aktsara, lebih min isyrina aman, lebih daripada 20 tahun. Dalam masa yang lebih dari 20 tahun, Al-Quran dari awal diturunkan sampai akhir diturunkan itu masih memiliki keterkaitan antara surah-surahnya, ayat-ayatnya, gaya bahasanya, dan yang lain-lainnya. Itu tidak berubah, masih memiliki keterkaitan. Nah, ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa, dan tidak mungkin datang Al-Quran kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.